kawasan Sudirman 12, Padang 92,4/4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Indonesia. Selamat malam lagi sahabat budaya. Di jam 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita hadir lagi di program Minang Kreatif. Kali ini di tanggal 11 Februari ya. 11 Februari hari Kamis tahun 2021. Sahabat budaya, siaran Guspri kali ini juga bisa kamu dengerin di aplikasi RRI Play Go, atau kalau mau lihat wajah kita terus sama wajah orang yang akan Guspri ajak ngobrol malam hari ini tentang kegiatan dia, ya, kamu bisa ke YouTube-nya Perempat RRI Padang. Kita lagi live streaming ya di sana. Kamu cari aja gitu maksudnya ya sahabat budaya. Perempat RRI Padang gitu. Nanti ketemu tuh. Ada Guspri lagi live streaming di situ. Oke, kita coba sapa dulu seseorang yang akan kita tanya-tanya malam hari ini. Kita kenalan dulu sama Kinur. Halo Kinur. Kemudian secara sosial dia Halo. dikucil. Oke, itu dia. Kinur, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah baik. Suaranya agak digedein kali ya? Kurang jelas suaranya. Sekarang gimana, Bang? Nah, udah lumayan. Kinur lagi di mana nih? Lagi di kampung, Oh, di kampung. Kampungnya di mana sih, Kinur? di Sungai Geringging. Sungai? Geringging, Sungai Gering gitu di mana tuh? di Kabupaten Padang Pariaman. Oh, Kabupaten Padang Pariaman. Tapi berarti lagi di ini dong, lagi di atas perahu. Enggak, Karena di sungai kan? Enggak ya? enggak. Nama daerahnya sungai apa tadi? Sungai Geringging, Sungai Geringgi. Geringging. Geringging. Ya, Apa? Itu artinya apa tuh? Geringging itu apa? Artinya apa? Halo? halo, Iya. Kinur bisa dengar? bisa. Oke. Geringging itu artinya apa sih? Sejarah tempat tinggalnya nggak tahu dong, Kinur, gimana sih? Iya, tiba-tiba ditanyain soal sejarah tempat tinggalnya, aduh belajar lagi nih. Kenapa sih abang-abang nanya ini gitu ya? Tapi nggak, kalau kita tanya soal kegiatan Kinur, Kinur kan ini ya, suka nulis lah gitu ya ibaratnya ya. Ya, Dan udah punya karya juga, buku. ya, alhamdulillah bulan akhir 2020 kemarin. Akhir 2020 kemarin. Nanti kita ngobrol soal bukunya sahabat budaya, tapi aku mau tanya dulu. Kinur emang udah hobi nulis sejak lama atau apa? Ini akibat pandemi juga, karena banyak kan orang-orang yang akhirnya menemukan hobi baru gitu, terus kegiatan baru selama pandemi gitu, akhirnya mulai main musik, nulis buku. Kalau Kinur gimana? Kalau Kinar sendiri emang udah dari kecil suka nulis, Bang, karena Hmm. emang nggak suka cerita sama orang lain, jadi cerita misalnya hari ini ada apa selalu ditulis di buku diary. Buku diary, oke. Zaman-zamannya diary berarti ya. Iya, udah dari kecil, dari SD. Dari SD. SD tahun berapa sih, Kinur? Ke- Kelas 1 SD tahun 2008 itu tuh udah mulai nulis tuh, Bang. Biasanya tuh kayak ada sampul album foto, nah di sana tuh nulis ini keluargaku, ini pokoknya diceritain tuh semuanya. Oke. Sampul album foto keluarga terus ditulisin gitu. Iya, diceritain satu-satu ini tuh ngapain aja. Oh gitu ya? Ya, masalah itu kenapa bisa bilang gitu, karena kemarin sempat lihat kan, terus tanya ini tuh siapa yang bikin, kan kakak yang nulis tuh, kata bunda gitu. Oh gitu. Wow. Tapi nggak dimarahin. Maksudnya album foto kan dicoret-coret gitu. Enggak, malah kayak yang, tapi kayak ada kenangan tersendiri. Iya sih. Itu jadi memorable gitu. Jadi
apa ya, jadi seru aja untuk dilihat. Sekarang udah gede, ternyata ingat dulu pas kecil ternyata pernah nulis kayak gini gitu. Sekarang gimana ngelihat tulisan pas kelas 1 SD, emang nulis apa sih di situ, Kinur? Misalnya ada foto liburan, jadi ibu foto tuh tulis, ini liburan aku ke Bukit Tinggi sama ibu. Oke, ntar. Adek, gitu. Ini fotonya dicetak gitu ya, terus dijadiin album gitu ya? Iya, iya. Oke. Kan kalau dulu tuh nggak pakai HP, pakai kamera gitu kan bang. Nah, ya betul. Soalnya cetak. Pakai tustal gitu ya. Iya. Terus dicetak sama bunda yang nyetak. Sama ibu, dicetak sama ibu. Heeh. Nah, terus kan ada album, dimasukin ke dalam album. Terus kalau pas udah nggak ada ibu di rumah, baru ditulis kemarin aku liburan ke sini, ini fotonya, ini di sini. Jadi kayak walaupun nggak ada monumen tertentu di album itu, jadi ini tuh di kebun binatang, walaupun nggak ada gambar kebun binatangnya gitu. Padahal cuma di bawah pohon mungkin fotonya kan. Oke. Di sana ini kemarin aku fotonya di kebun binatang Bukit Tinggi gitu. Gimana Kinur bisa tahu? Padahal kan masih itu pas kelas 1 SD itu ya. Iya. Gimana caranya waktu itu tahu anak kelas 1 SD terus udah sampai rumah lagi dan masih ingat kejadian kemarin dan itu ingat fotonya di kebun binatang gitu. Karena emang kan ditanya ini di mana, Bu? Atau Ini ada dia kebun sebelum pergi ke kebun binatang tuh kan dibilang kita mau ke sini. Oh gitu. Jadi setiap pulang tuh selalu ada bikin cerita sendiri lagi gitu, Bang. Oh gitu. Itu sebelum nulis di diary, di album foto dulu. Iya. Itu tulisan pertama Kinur banget itu ya. Kayaknya iya, Bang. Kayaknya. Tapi bagus loh, maksudnya gitu kan. Kalau anak-anak kecil, aku kelas 1 SD kayaknya nggak kepikiran deh buat nulis-nulis di album foto gitu kan. Paling ya nulis di buku pelajaran, itu pun kalau lagi belajar kan. Kalau di sekolah, kalau nggak mah ya udah main gitu, ngapain gitu kan. Tapi ini ya media bagi Kinur juga, karena tadi Kinur bilang nggak suka cerita gitu atau nggak bisa cerita, gimana sih? Karena apa ya, Bang? Nggak terlalu bisa cerita sama orang lain gitu. Jadi emang lebih suka nulis di buku gitu, apapun yang dilalui hari-hari ini, karena kan nggak semua orang bisa kita percaya gitu. Oh iya, betul. Tapi kan anak kelas 1 SD belum punya pikiran kayak gitu dong. Aku nggak percaya sama orang ini, dia akan menceritakan rahasiaku kepada orang lain, kan nggak gitu ya. Kalau waktu kecil tuh karena nggak itu pas udah selesai liburan tuh kan misalnya ibu kebetulan merantau waktu itu, jadi kalau pas udah nggak ada ibu lagi kan biasanya cerita di sana, karena kan nggak bisa cerita sama ibu. Iya. Oke, jadi tinggalnya sama siapa pas SD? Sama nenek. Oh sama nenek, iya. Kenapa nggak cerita sama nenek aja? Emang sukanya emang nulis kali ya? Iya, nggak pernah cerita sama nenek. Kenapa? Nggak seseru cerita sama ibu? Nggak pernah juga cerita sama ibu. Oh nggak pernah juga. Kalaupun ada ibu tetap di buku juga gitu ya? Mungkin karena udah terbiasa tuh kan, jadi lebih seru aja rasanya di buku gitu. Tapi kelas 1 SD udah bisa nulis ya Kinur ya? Itu juga Jelek banget tulisannya, Bang, serius. iya sih, tulisan anak kelas 1 SD mana sih yang bagus gitu kan. Tapi bisa nulis aja itu udah sebuah ini banget ya, sebuah sesuatu banget lah gitu. Maksudnya bisa nulis dan menceritakan loh, itu kan bercerita ya. Maksudnya di pelajaran bahasa Indonesia pun bercerita dan menuliskan kejadian yang telah kita lalui. Kapan, kelas 3 kali ya? Kayaknya di kelas 1 belum kali ya? Belum, kelas 2 tuh, Bang, kelas 2 tuh udah ada dikasih tugas kayak ceritain pengalaman. Oh kelas 2 ya? Kelas 2 ya? Tapi Kinur udah mulai duluan. Siapa yang pertama kali Kinur lihat menulis? Kayaknya aku juga ingin deh menulis gitu pas kelas 1 SD itu. Waktu kelas 1 tuh belum ada inspirasi untuk motivator penulis tuh belum ada. Tapi ya emang nulis-nulis sendiri aja gitu ya. Ya, yang hal-hal nggak jelas tuh selalu. Tapi dilihat lagi sekarang itu jadi apa nggak sih? Jadi
merasa berarti aja gitu ya, merasa bersyukur aja dulu pernah nulis kayak gini gitu. Kadang-kadang kita suka nostalgia sendiri gitu kan ya, aduh aku dulu nulis kayak gini gitu kan ya. Ya nostalgia plus malunya banget gitu. Iya sih, apalagi kalau lagi teman-teman main ke rumah gitu kan, terus ngeliat album foto, ini Kinur yang nulis. Aduh, udah tuh, abis dibully biasanya sampai sehari atau enggak 2 hari gitu ya di sekolah gitu ya. Biasanya kalau ada yang nanya ini siapa yang nulis, diam aja sih bang. Oh nggak ngaku, nggak ngaku ya. Aku akan ngaku sih, itu maksudnya sebuah prestasi di kelas 1 SD bisa nulis kayak gitu kan ya. Dia belum tentu bisa nulis kan. Karena tulisannya jelek banget, emang cuma 2 baris tapi jelek banget bang. Oh 2 baris aja. Iya, iya kan kemarin aku kesini tempatnya di sini, ya itu aja. Oke, di satu foto itu aja. Maksudnya di foto yang lain ada lagi nanti tulisannya gitu. Ada lagi, ini aku bareng ini, bareng Maete kesini. Gitu. Oh iya, seru 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 seru. Tapi ya gitu ya. Terus berlanjut. Akhirnya mulai nulis di diary kapan itu? Tempat SD itu karena udah bisa. Biasa waktu mulai nulis diary itu udah dari kelas 3, ada buku tulis biasa nah di sana tuh. Oke. Biasa dulu. Nulis apa? Nulis kejadian apa yang terjadi di sekolah gitu ya. Iya. Kegiatan sama teman-teman. Tadi aku belajar ini gitu-gitu ya. Ya semuanya ditulis sampai yang kayak menang main kelereng, pokoknya semuanya ditulis. Kinur main kelereng. Itu kan permainan anak cowok. Ya, main Main ini dong, main lompat tali misalnya gitu ya. dulu ya lompat tali, tapi lebih sering main kelereng. Siap tuh kalau udah mau kayaknya udah mau kalah langsung lari pulang biar kelerengnya enggak. Enggak itu ya, enggak berkurang ya. Ya. Emang curang sih dari dulu. Iya iya, sering juga tuh anak-anak SD mah memang kayak gitu ya, nggak mau banget berkurang kelerengnya. Terus udah nih waktunya aku mandi dipanggil ibu gitu kan, terus ambil pulang bawa kelerengnya gitu. Tapi sejak kapan nih? Itu kan berawal dari nulis diary. Yang Kinur emang kayaknya menyadari kalau ini sebuah hobi gitu yang bisa Kinur lakukan sebagai bahan untuk cerita juga gitu kan ya. Dari kapan? Dari SMP pas udah pindah ke Padang. Hmm? Terus kan kalau di SMP tuh udah ada tugas bahasa Indonesia tuh kayak bikin cerpen gitu. Oke. Oke. Terus mulai nulis di situ dia nggak cuman apa yang terjadi kayak misalnya di diary gitu. Berarti selama dari kelas 4 SD sampai SMP gitu rutin tuh tiap hari nulis di diary gitu. Ada juga kadang yang nggak nulis. Kan tergantung kayak kalau udah kelas 5 kelas 6 tuh udah tergantung mood banget karena pas udah dibuka diary pas udah kelas 5 SD itu udah punya diary yang dikunci-kunci gitu. Oh iya yang ada gemboknya itu ya, gembok warna perak gitu ya. Iya. Kertasnya warna-warni itu. Iya. Terus apa bedanya? Kalau udah punya diary yang digembok gitu, maksudnya ketika lagi mood aja nggak tiap hari gitu ya? Iya, karena ceritanya pun udah mulai berat sebenarnya. Wow, Dibaca ulang seberat apa tulisan anak kelas 5 SD? itu udah lumayan berat kayaknya kalau dibaca sekarang. Kok kelas 5 udah kayak gini ya? Emang apa ingat gak? Masih ada dia diarinya berarti? Masih. Wow, Karena masih ada makanya itu. dibaca-baca lagi gitu ya, pasti seru deh. Ya. Memalukan. Emang apa yang berat menurut Kinur yang kayak gimana? Apa ya? Apa saking beratnya nggak bisa diceritain di sini nih? Misalnya suka temen sekelas gitu. Oh ada, udah mulai suka-sukaan anak SD lah gitu ya. Iya. Wow, siap. Terus diceritain tapi nggak berani bilang gitu ya. Terus akhirnya nulis di diary gitu. Iya. Cuma diary itu aja yang tahu sampai sekarang kayaknya. Semua diary itu aja yang tahu sampai sekarang. Kalau orangnya sampai tahu gimana tuh? Emang teman nggak pernah ini buka diarinya Kinur? Enggak berani mereka. Oh nggak berani. Oh jago berantem Kinur dulu. Sedikit. Waduh sedikit. Iya sih kayaknya ya. Nggak berani teman-temannya ya
Dipegang dikit aja awas lu dibelalakin langsung gitu kan. Terus ya udah mulai tuh kelas 1 SMP yang tulisannya apa? Tulisan pertama Kinur waktu itu masih inget nggak? Berawal dari tugas-tugas cerpen bahasa Indonesia. Iya. Apa judulnya? Me and My Best Friend gitu. Me and My Best Friend. Oke, itu ceritanya tentang teman dekatnya Kinur. Ya teman yang itu yang di buku kelas 5 SD tadi. Oh masih lanjut ceritanya ini berarti masih satu sekolahan sampai SMP. Enggak. Dia masih di kan waktu SD Kinur SD di kampung. Mm-mm. Pas SMP pindah ke Padang. Jadi dia tetap di kampung, Kinur ke Padang. Oh gitu, tapi ya ceritanya tentang dia masih dilanjutin lah gitu ya. Masih dibawa sampai SMP. Apa? Tapi dalam bentuk fiksi gitu. Tapi dalam Ada bentuk buku fiksi. fiksinya. Oke, ceritanya apa? Di cerita itu gimana jadinya? Kayak pas awal gimana ketemu terus jadi teman piket gitu. Pokoknya endingnya itu sampai pisah itu. Oke, sampai pisah di kelas 6 SD. Oke. Tetap jadi teman gitu. Oh, tetap jadi teman. Sekarang masih komunikasi sama dia. Sekarang ini masih komunikasi nggak sama orang yang Kinur ceritain di buku itu, di cerpen itu? Gimana, Mas? Sekarang masih ini nggak? Masih komunikasi nggak? Masih jadi teman nggak sampai sekarang? Masih? Oh masih. Apa sekarang udah jadi teman dekat banget sekarang? Enggak, jadi teman. Jadi teman biasa. Iya deh. Kita dipisahkan UN kelas 6 SD. Jadi gitu ya ceritanya ya. Lebih kurangnya gitu. Lebih kurangnya gitu ya. Tapi itu apa? Cukup jadi cerpen di diarinya aja atau kemudian berlanjut? Itu jadi bahan ceritanya Kinur. Diterbitkan di mana gitu? Setelah itu kan udah kayak yang seru banget nulis-nulis gitu. Hmm. Ditambah-tambah buku fiksi gitu. Jadi Ya. dulu tuh platform nulis tuh belum ada yang kayak belum kenal, bukan belum ada. Mm-mm. Belum kenal kayak yang sekarang kan ada Wattpad, Storyal atau yang lainnya. Nah, dulu Iya, ya. karena belum kenal, Hmm. udah nulisnya di Facebook gitu. Oke, ditulis di Facebook itu ya. Ya, jadi kayak ada yang komen. Saya tuh setiap akun Mm-mm. kita tuh pasti ada yang komen minta lanjut ini dong, lanjut. Terus kayak yang bikin semangat gitu, Bang. Oke, jadi itu yang Gitu. membuat Kinur akhirnya termotivasi gitu ya. Oke, tadi ada yang gabung di telepon nih sama kita, mungkin mau nanya-nanya Kinur juga ya. Kita coba angkat dulu teleponnya. Halo perempat, ada di Padang. Oh, ini sama Gus Pri, Pak. Iya, ini sama siapa? Oh, Pak Ramli. Iya. Pak Ramli, kita lagi ada dialog sama seorang penulis. Pak Ramli, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kita lagi ada Kinur di sini. Kinur ini seorang penulis. Kira-kira Pak Ramli ada yang mau ditanyain nggak? Dari hati gitu ya. Oh iya. Iya betul. Oke gitu ya Pak ya. Iya siap siap siap. Iya betul. Baik Yudi ya, kalau mungkin lagi ngomong sama siapa tadi ngomong itu? Sama Kinur namanya Pak. Kinur, di mana Kinur tuh? Kinur di mana katanya? Di daerah mana Sekarang dia? lagi di kampung. Di Padang Pariaman ya Kinur ya. Ya. Pariamannya Jadi di mana biasanya tuh? Padang. Di Sungai Geringging. Oh di Sungai Geringging, saya pun nenek saya di Sungai Geringging juga tuh. Wow Saya iya. asli orang Sungai Limau. Cuma kakak nenek saya di Sungai Geringging. Kalau tahu senior itu
si kiri, si anda, atau mama saya tuh. Paman saya tuh. Saya orang Sungai Geringging juga. Oke. Kalau dari ke Sungai Geringging kita jalan kaki. Kalau sekarang udah pakai mobil. Oh iya. Iya, Oke. kalau dulu saya tahun 60-an, 65, 67 itu sama jalan kaki dari Sungai Limau ke Sungai Geringging. Baik, kalau gitu makasih ya Pak Ramli ya udah gabung sama kita. Sampai salam kalau ada kata-kata yang berkenan tolong dimaafkan ya. Baik Pak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia ya, ada Pak Ramli. Kinur kenal Pak Ramli nggak? Enggak. Ya udah. Nanti kita coba kenalan lebih lanjut lagi nih sama Kinur, sahabat budaya. Tapi kita break dulu. Kita juga bakal ngobrol-ngobrol gimana caranya buku dia, novel ya Kinur ya. Judulnya Amira. Oke, gimana ceritanya itu bisa jadi sebuah buku dan akhirnya bisa rilis gitu ya. Kita break dulu. Kinur dan juga sahabat budaya di malam hari ini di Perempat dari Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.
Perempat hari di Padang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kita balik lagi ya Sobat Budi di malam hari ini. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Kinur. Halo Kinur. Halo. Halo. Iya halo. Tadi Kinur ceritanya sampai di di share di Facebook ya cerpennya gitu ya. Iya. Jadi itu cerpen yang Me and My Best Friend itu yang di post ke Facebook. Enggak, beda lagi tuh. Oh beda lagi, yang mana? Kalau yang di post ke Facebook tuh kayak cerita bersambung gitu. Oh cerita bersambung. Jadi dulu tuh belum ada Wattpad, belum ada aplikasi buat nulis lah gitu ya. Jadi ya satu-satunya yang biar banyak orang tahu dulu itu di Facebook. Iya. Di Twitter nggak? Di Twitter. Enggak, belum kenal Twitter dulu tuh HP-nya cuma bisa Facebookan doang. Oke baik. Apa tuh kalau boleh tahu HP-nya? Nokia tapi udah punya browser. Oh Nokia udah punya browser. Apa ya yang ini ya, yang ada layarnya kan? Waduh. Pastilah ada layarnya. Aku juga lupa sih Aris, tapi kayaknya tahu deh ya. Jadi itu yang dari situ nulisnya diketik di HP berarti. Gimana Bang? Nulisnya dulu diketik di HP berarti. Iya, diketik di HP. Oke, cerita bersambungnya tentang apa? Dulu tahun 2014 tuh dulu ada itu sinetron anak jalanan tuh, jadi kayak kita bikin dari karakter itu. Oh, bikinnya dari karakter itu. Ceritanya juga sifat-sifatnya sama nih kayak pemeran di situ. Iya. Oke, tapi versi Kinur sendiri gitu ya. Iya. Dan itu mendapatkan Nggak tahu itu ilegal atau gimana, cuman tapi namanya dibedain dong. nggak, namanya emang kayak misalnya dulu tuh ada namanya Raya Mondi, jadi emang itu dibikin. Oke, jadi sifatnya juga sama. Orang-orang nggak itu. Ini kayaknya ini deh dari sinetron deh ceritanya deh gitu. Orang-orang tuh tahu tapi tetap ya mereka tahu gitu loh Bang. Tapi suka aja gitu ya. Iya. Kayak ngelihat apa ya? Kayak ngelihat spoiler. Ini belum rilis tapi di Facebooknya Kinur udah ada nih ceritanya kayak gini gitu. Tapi beda, misalnya tuh yang di TV sama yang punya itu pastinya beda lah. Beda ya. Ceritanya beda gitu ya. Adegannya juga pasti beda lah gitu ya. Iya. Cuman Tapi namanya doang yang sama. tapi universe-nya sama lah gitu ya. Iya. Apa berarti tentang asmara juga, romance juga berarti ya? Iya. Ini kayak kalau pas udah 2016 tuh udah punya Wattpad. Oke, berarti mulai dari situ di Wattpad udah enggak itu dong, udah enggak dari sinetron, udah mulai punya tokoh-tokoh sendiri, karakter sendiri gitu ya? Ya udah punya tokoh sendiri, udah punya karakter sendiri. Oke, apa dulu cerita di Wattpad yang Kino ingat? Apa ini? Buku Amira ini dari situ? Enggak, kalau yang Amira tuh tahun itu tuh dulu tuh ikut Amira tuh dia selesainya pas corona gitu Bang. Jadi kayak Oh, setelah UN tuh nggak ada kerjaan, nggak UN maksudnya tuh setelah ujian sekolah kan nggak ada hmm. ujian lagi, udah di rumah kan, jadi kayak nggak ada kegiatan awal-awal tuh jadi kayak yang stres biasanya kan kita nggak pernah yang di rumah tuh cuma buat tidur aja gitu, jadi kayak Oh, oke. nggak tahu nggak mau ngapain, jadi Heeh. bikin cerita itu. Bikin cerita itu gitu ya. Tapi di Wattpad dulu deh, di Wattpad itu dulu ceritanya apa? Masih tentang romance juga. Kalau cerita pertama di Wattpad iya. Apa ceritanya? Karena ada di bio Wattpad, karena ada di bio Wattpad tuh spesialis penulis romantik ala-ala gitu. Oke. Ada ininya juga nggak? Ada biasanya di Wattpad ada nama penulisnya juga gitu kan ya? Iya, ini Kinur nih kan nama pena gitu. Oh nama pena, bukan nama aslinya Kinur berarti. Bukan, Nama aslinya siapa? Nurul Fazira Pratama. Oh Nurul Fazira Pratama. Pratama. Pratama kayak nama anak cowok. Mungkin
Maksudnya karena anak pertama kali gitu ya? Sekarang pun ibu tuh bilang berasa punya 3 anak cowok ketimbang punya 1 anak cewek. Oh gitu. Adik Kinur cowok berarti? Cowok, iya. Oh iya iya iya. Iya deh, tapi itu sebuah fakta yang lain lagi ya kalau soal ibu dulu menganggapnya Kinur anak cowok gitu ya, yang suka galak kalau diarinya di ini ya, sampai nggak ada yang berani minjem diarinya gitu ya. Nggak cuma soal diary doang kayaknya galak tuh bang. Udah melekat banget. Semuanya. Berarti emang dikenal ini, dikenal apa? Bengis. Kok bengis? Kalau bahasa Jawa kan Kinur Pamberang gitu. Oh iya, wow. Tipe-tipe ini ya, orang-orang yang nggak ada berani nyakitin teman-temannya Kinur karena ngeliat ada Kinur di situ, waduh jangan deh, jangan. Temannya Kinur soalnya gitu ya. Kayak gitu lah bang kurang lebih. Kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa dong. Itu sebuah sifat yang bagus sih. Maksudnya jangan, karena sekarang kan banyak banget ya yang perempuan tuh merasa kayaknya lemah gitu. Jangan, ya nggak? Ya itu nggak boleh banget sih sebenarnya. Nggak boleh ya. Terus dari Wattpad akhirnya ceritanya berapa episode? Itu kan berepisode gitu nggak sih? Atau gimana nggak? Satu selesai gitu? Berbak sih lebih tepatnya. Oh per bab. Sekali rilisnya itu per berapa waktu? Kalau di Wattpad tuh kadang waktu awal-awal tuh bisa sekali sehari. Sekali sehari? Wow. Kan ada, iya, dia tuh ada kayak quote sama komen. Jadi kayak yang misalnya quote Hmm? sama komennya tuh kayak yang seru banget. Itu tuh kayak motivasi tersendiri buat Iya iya bikin betul video. betul Jadi betul kayak betul. banyak banget inspirasi yang masuk karena komentar dan semangat dari mereka tuh gitu. Jadi kayak Hmm? kalau lagi mau dan nulis mungkin setiap hari tuh bisa nulis gitu. Satu bab itu biasanya tuh 1.000 sampai 2.000 kata gitu. Oke, itu minimalnya atau bebas nih kita mau nulis berapapun udah bisa atau ada standarnya dari Wattpad sendiri? Bebas sebenarnya bebas, mau berapapun bebas, cuman kayak yang kalau cerita di sana tuh emang kebanyakan rata-rata segitu. Oh segitu, iya deh iya deh. Terus akhirnya sampai berapa cerita di Wattpad, Kinur? Gimana bang? Sampai berapa cerita? Ada berapa judul gitu yang ada di Wattpad-nya Kinur? Sampai sekarang ada 3 yang dipublis Hmm? dan banyak yang draft. Oh banyak yang draft. Emang bisa disimpan di draft juga gitu ya? Maksudnya di private kali gitu ya? Iya bisa. Oke. Kita aja nih ya. Tapi bisa diakses yang udah dipublish ini? Nama Wattpad-nya apa? Kinur juga? Diakses. Iya Kinur. R-nya, tapi R-nya 3. R-nya 3, oke. Kamu cari aja tuh di Wattpad Sahabat Budaya, nama penulisnya Kinur, R-nya 3. Cerita yang paling banyak disukai di Wattpad apa dari pembaca-pembacanya Kinur? Kalau dulu tuh ada judulnya My Senior. Itu Oh, My cerita Senior. sama pas SMA. Oh gitu, siap-siap. Ini pengalaman pribadi juga, gimana enggak? Iya. Waduh, bener kan? Pengalaman pribadi juga. Kebanyakan gitu ya, dari pengalaman pribadi akhirnya ditulis gitu. Iya, iya, siap-siap. Tapi emang semuanya, buku Amira juga ini kita ke Amira deh. Ini soal apa ceritanya Kinur? Kalau Amira tuh kayak yang cewek perempuan yang merantau, biasanya kan dengan prinsip orang Minang kalau belum merantau itu belum orang Minang namanya. Jadi dia Iya. Amira itu punya prinsip kalau belum kaya belum keren gitu. Jadi dia harus merantau. Iya, pemikiran Amira itu bagus banget sih. Kalau belum kaya, belum keren itu bagus sih. Ya, karena menurut si Amira tuh kita dilihat orang, kita didengar orang tuh ketika kita punya uang, ketika kita kaya gitu loh. Oke. Kalau kita lagi di bawah, kita miskin, nggak ada satupun orang yang mau dengar kita. Siap, siap, siap. Itu gimana caranya menciptakan karakter itu yang punya pemikiran kalau belum berhasil secara finansial, belum keren gitu. Itu Kinur inspirasinya dari mana? Dari Kinur sendiri? Karena pengen kaya. Oh aduh, karena obsesinya pengen kaya gitu ya. Tapi maksudnya, Karena kita lihat di lingkungan sekitar kan kalau
Oke. Dan apa itu idealisme itu yang akhirnya dibawa Amira dalam ceritanya. Iya, jadi kayak dia harus kaya dulu gitu. Jadi perjuangan seorang gadis yang merantau demi menjadi kaya dan akhirnya jadi ini ya, jadi keren lah gitu ya. Iya. Tapi setelah kaya dan keren ternyata dia punya masalah lain gitu. Dia nggak mau pulang kampung karena Oh, ada suatu hal gitu. oke, kayak ini dong, Malin Kundang tapi ini versi cewek. Tapi bukan yang durhaka gitu. Bukan yang durhaka ya. Problemnya beda lagi. Oke deh, mau Beda. mau tahu problemnya kayak apa dan gimana akhir kisah dari Amira mungkin udah bisa didapetin ya bukunya ya, Kinur ya. Udah di toko online. Oh di toko online. Kalau di toko fisik belum. Belum. Ah, oke. Ini gimana ceritanya? Maksudnya yang nerbitin itu siapa? Gimana jalannya Kinur untuk buku ini sampai terbit deh gitu? Karena kan banyak juga nih orang-orang yang nulis gitu kan ya, terus cuman bisa jadi tulisan aja gitu. Sebenarnya itu Mira ini bukan pertama kali, maksudnya itu bukan cerita pertama kali yang Kinur tawarin ke penerbit. Itu udah dari My Senior dulu, udah selesai, udah ditawarin ke beberapa penerbit dan itu selalu ditolak. Jadi kayak yang Amira ini tuh udah cerita kesekian yang ditawarin ke penerbit gitu. Dan kebetulan Gue-pedia itu waktu itu ada promo gitu bang, jadi kayak diseleksi dulu sama mereka Hmm. penulisan yang pantas untuk terbit, jadi mereka terbitin, kayak nunggu beberapa bulan dulu gitu prosesnya. Oh gitu. Jadi udah ini tulisan bukan yang pertama lah gitu ya. Bukan, udah sering banget ditolak sama penerbit-penerbit. Iya sih, penerbitnya yang terkenal gitu, jadi mungkin belum belum pantas di sana. Iya, tapi akhirnya Amira berhasil terbit gitu ya. Itu sebuah gimana perasaannya buku pertamanya Kinur akhirnya rilis Aku tuh gitu. kayak yang gak percaya gitu kan Wan. Kan waktu gimana ya, waktu di email gitu kan, waktu nge-submitnya tuh pun kayak yang kayak yang biasa kalau Heeh. lulus segala kayak gitu. Kayak nothing Terus tulus aja setelah gitu ya. iya jadi udah kayak yang kalau lulus alhamdulillah, kalau enggak ya santai aja gitu. Jadi kayak eh, sebulan lebih setelah itu ada email kan bang. Hmm. Terus kira-kira itu cuma email dari pembaca-pembaca di Wattpad, ternyata email dari Gue-pedia. Jadi kayak yang mereka mau menerbitkan itu, tapi harus ada patokan patokan tersendiri untuk bisa masuk ke toko buku pas pre-ordernya. Jadi pas pre-order tuh nggak nyampe patokan yang harus masuk ke toko bukunya gitu. Maksudnya apa tuh? Jumlah halamannya atau gimana? Jumlah X lembar yang dipesan orang pas pre-order tuh harus misalnya 1.000 untuk bisa Oh masuk ke toko gitu. buku fisik gitu. Jadi waktu pre-order nggak nyampe segitu. Oh jadi belum bisa di toko fisik tapi di buku toko online-nya udah bisa gitu Iya, ya. makanya belum bisa di toko fisik. Jadi bisanya cuma di online. Oke, siap-siap. Tapi kedepannya nanti mudah-mudahan orang-orang yang udah baca ini ya merasa terkesan dengan ceritanya terus disebarkan gitu ceritanya gitu ya. Siap, siap, siap. Amin. Tapi buat yang pengen tahu atau mau beli bukunya Kinur, bisa nanya ke siapa nih? Di mana bisa beli? Ada di link Instagram channel Ada di link Instagramnya Kinur ya. Nama Instagramnya apa? ya, @kinur. @kinur. R-nya satu ya? Oke, kamu bisa ke sana, sahabat budaya, atau mau nge-DM Kinur juga bisa kali ya, mau nanya-nanya gitu ya. Halo Kinur. Halo, Iya, kalau mau nanya-nanya ke Kinur juga bisa kali ya, lewat DM kali ya. boleh. Iya, tapi ini nggak berhenti di sini dong. Maksudnya setelah tulisan keberapa akhirnya rilis, terus Amira udah berhasil, ini jadi langkah awal paling nggak gitu ya, walaupun belum ada di toko buku fisiknya. Tapi Kinur bakal lanjut dong. Senang banget punya buku
bakal lanjut pastinya. Iya siap. Itu udah lagi dari diriku sendiri. Iya sih betul sih, apalagi udah punya buku, udah bisa melabeli diri sebagai penulis lah gitu ya. Halo Kinur. Halo. Halo gimana Mas? Iya, udah bisa disebut penulis lah, bio Instagram udah bisa diganti tuh jadi penulis gitu ya. Iya udah bangga banget. Teman-teman bilangnya apa? Pasti bangga juga dong sama pencapaian Kinur ini. Gimana Bang? Teman-teman, Iya apa? Tapi mereka yang udah lama tahu sih biasa aja Bang. biasa aja karena Kinur juga udah nulis dari dulu gitu ya. Halo Kinur. Oke, jaringannya Kinur jelek sahabat budaya atau terganggu. Nggak tahu deh, ini masalahnya di mana. Tapi Kinur, halo Kinur masih bisa gabung? Udah enggak ya? Oke, nggak apa-apa sih. Maksudnya kita juga udah selesai di malam hari ini sahabat budaya. Gus Pri cuma mau bilang terima kasih untuk Kinur yang udah cerita-cerita soal kita gimana bukunya bisa sampai terbit dan jadi langkah awal. Mudah-mudahan kamu juga terinspirasi gitu sahabat budaya apapun yang mau kamu mulai gitu ya, tentang menulis, tentang bikin lagu mungkin, ataupun tentang apapun yang mau kamu mulai. Apalagi sekarang kayaknya waktu yang tepat juga deh untuk kamu memulai passion kamu gitu loh ya sahabat budaya. Itu dia Minang Kreatif kali ini sahabat budaya. Sampai jumpa lagi deh di Minang Kreatif berikutnya. Dan tetap bersama kita di Perempat Hari di Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesiaan. Permisi. Ada yang bagus nih di Perempat.